Sobat Sehat Indriati, selamat datang di Medcast, Medical Podcast Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Bersama saya Rahma, tema kita kali ini adalah jangan takut, kita bisa melawan kanker payudara. Bersama narasumber kami yang sangat luar biasa. So, grab your drink and snack, let the podcast begin. Sobat Sehat Indriati, kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu atau narasumber kita yang sangat istimewa, yaitu Dr. Yarsa. Ya, selamat siang. Gimana kabarnya, Dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian dengan Dr. Yarsa juga sudah hadir narasumber kita juga yang sangat istimewa dan selalu bersemangat, Ibu Sukmiati atau Ibu Moy ya, Bu? Saya manggilnya ya, Bu. Ya, sama aja. Gimana kabarnya, Ibu? Moy. Sehat selalu ya, Bu. Luar biasa. Luar biasa. Kita langsung aja ya, Dok, untuk obrolan kita santai-santai aja ya, Dok, ngobrolnya ya. Terkait dengan penyakit kanker payudara nih, Dokter. Sebenarnya pengertian dari kanker payudara itu apa sih, Dok? Jadi kanker payudara itu yang perlu kita tahu itu kan dia itu sekarang menduduki kanker urutan pertama. Dulu kan serviks ya. Mungkin sejak ditemukan vaksin untuk serviks ini sehingga angkanya dan angka kanker payudara itu semakin meningkat. Diperkirakan WHO itu pada tahun 2030 itu satu dari 8 wanita akan mengalami kanker payudara. Jadi saya kira ini penyakit yang cukup common, cukup umum diderita. Terus kemudian ini suatu kanker yang berasal dari sel atau dari jaringan payudara, sehingga biasanya dia tumbuh di payudara. Terus kemudian dia yang fatalnya itu yang berisiko fatal kalau dia menyebar ke organ lain. Dia bisa ke paru, ke liver, ke tulang. Sehingga kenapa kanker ini menjadi fatal? Karena dia tumbuh di tempat lain. Sehingga fungsinya kalau paru, liver semakin menurun. Jadi bukan di sininya ya, para pemeriksa itu jadi kankernya di sininya terus diobati di sininya itu untuk pemikiran yang lama, kuno itu ya. Karena kanker payudara itu sakitnya di sini, tapi dia itu harus dilindungi organ-organ yang lain. Jadi bukan hanya fokus di sini, tetapi fokus di organ lain supaya dia tidak bisa menyebar. Gitu. Intinya gitu. Suatu kanker keganasan yang berasal dari jaringan payudara yang bisa menyebar ke organ lain. Itu berapa? Penyebabnya sendiri itu karena apa? Kalau penyebabnya itu memang suatu mutasi genetik. Jadi genetik itu adalah suatu rangkaian informasi yang dipunyai manusia di dalam sel ya. Jadi di mana kita dari satu telur itu dengan informasi yang cukup bisa berubah menjadi manusia. Namanya totipotent itu. Nah, informasi yang dipunyai ini kan ada beberapa yang rusak. Rusaknya itu mungkin karena kena radiasi, kayak kena oksidan bebas, kena segala macam, atau bahkan rusaknya dari turunan. Jadi dari keluarga atau dari ibunya mungkin ada kerusakan gen tersebut atau mutasi gen tersebut, sehingga akhirnya dia menjadi cancer. Karena kalau mutasi gen itu tidak pasti menjadi cancer juga, ada juga yang tidak menjadi cancer. Jadi tergantung gen yang kena, tergantung berapa gen yang kena, terus tergantung berapa lama kenanya. Jadi kompleks memang faktornya, tapi yang jelas itu suatu kerusakan genetik. Saya mau bertanya nih sama Bu Moy. Ya. Kalau Bu Moy sendiri, pas pertama kali terdeteksi kena kanker payudara, itu penyebabnya karena apa? Kalau saya ini kalau dilihat keturunan itu nggak ada ya. Pas itu saya mengenai kanker payudara itu masih minim banget, nggak begitu paham. Karena setahu saya kalau sudah mendekati menopause mesti kena kanker serviks gitu loh. Jadi saya pap smear gitu loh setiap setengah tahun ya, sama gula, kolesterol semua. Tapi yang
tidak saya payudara. Nah, itu kecolongan karena faktor resiko. Karena pertama saya itu umur 10 tahun sudah terus berhenti, terus ada lagi itu umur 11 tahun sudah aktif ya setiap bulannya dan tepat itu. Jadi memang ini kan subur banget kata orang kuno ya. Nah itu karena apa? Terus karena subur saya kan nggak tahu, ikut KB hormon. Mungkin dari faktor resiko itu loh kejadian. Ada ya dok ya pengaruh dari? Ya memang kalau tadi yang saya jelaskan penyebab yang beliau ceritakan itu betul, itu suatu faktor risiko. Jadi ada yang sebabnya kerusakan genetik disebabkan oleh karena faktornya apa saja, diantaranya itu mensnya terlalu awal, kurang dari 12 tahun, menopausnya lanjut lebih dari 55, itu baru menopause. Ada yang memakai studi hormon atau hormon dari luar eksternal itu lebih dari 10 tahun. Terus itu ada keturunan, terus kemudian tidak punya anak atau punya anak di usia lebih dari 35 tahun. Jadi lama, siklus menstruasinya kan lama ya, aktifnya lama, terus 35 tahun dia baru punya anak, itu biasanya juga faktor risiko. Sedikit anak itu juga, atau nulipara tidak punya anak itu juga faktor risiko. Ya. Kalau menyusui sih pada waktu menyusui itu resikonya menurun sedikit. Tapi yang dimaksud menyusui itu bukan menyusui sebulan 2 bulan, tapi minimal 1,5 tahun itu baru bisa dikatakan dia menurunkan risiko. Jadi harus menyusuinya harus cukup. Nah, kalau pengalaman Bu Mai sendiri Bu, selama apa namanya menjalani pengobatan itu? Setelah kena kanker gitu ya, setelah terdiagnosis mungkin ya, diagnosis. Apa awal didiagnosis apa setelah? Iya, setelah dari awal diagnosis, kemudian menjalani terapi pengobatan gitu. Oke. Saya itu mengetahui kalau ada benjolan itu umur saya 50 masuk 56 tahun, sudah menopause saya. Saya itu berpikiran ya punya anak, punya suami, netei sampai 3 tahun, orang tanggung-tanggung. Nah itu, pas itu saya baru pijet urut. Istilah kerennya apa ya, massage body massage ya. Nah itu, ada merengkel di ketiak katanya. Terus saya ini kecapean bude, banyak merengkel apa ya. Terus habis pijet, terus saya kan mandi. Saya sadari di kamar mandi, tak lihat, oh ya ada benjolan banyak. Terus saya ngabari sama suami saya mengok di kamar mandi, yang saya ada benjolan di payudarane. Mungkin ya kaget apa biar jawabannya suami saya, ya besok dipisahkan ke dokter, kamu kecapean banyak tingkah jadi kecapean itu otot merengkel katanya. Nah saya kan serumah dengan anak saya yang nomor 2, karena setelah punya cucu saya gabung sama anak. Nah anak saya yang stres karena mertua dia juga kena camamae, terus nyebar metas ke paru dan sekarang sudah damai di surga. Jadi dia kan rasa ketakutan. Paginya saya periksa ke dokter umum ya, karena dokter umumnya cowok, makanya dipanggil bidannya. Ada dok, ya di sini. Nah, diperiksa ada segini. Lebih gede ya, dokternya gede ya, segini. Nah, terus rujuk ya ke dokter, ke rumah sakit. Jadi rujuk ke sini karena saya di Gentan toh, daerah Gentan, jadi kan ke Sukoharjo pas zaman dulu PBCS pas itu. Nah, di sini ketemu sama dokter Yose. Sama dokter Yose yang ramah dan murah senyum, jadi kan enggak takut. Saya diantar suami dan 2 anak saya, mesti diantar itu. Yang anakku tahu saya ada benjolan itu yang stres itu suami dan anak saya. Terus setelah itu diperiksa ya, ini untuk pastikan di mamografi. Karena umur saya sudah lebih dari 40 tahun, karena kan jadi hasilnya lebih apik gitu nih. Suami saya waktu itu mau ke Semarang. Habis itu terus
paginya saya dibilangi, Mas siap-siap ya USG lah itu. USG sing 5 dimensi sama dokter yang di Kepatian itu. Terus dilihat, dia bilang ini nakal selnya gitu. Terus dia bilang ini kanker, gojegan sama anak. Yo masuk semua itu sama anakku 2. Terus suamiku kan sudah ke Semarang. Di situ, terus ini kalau kelenjar getah bening ada di ketiak itu bentuknya halus gitu loh. Terus direferensi 3 dokter saya, terus dibilangi, ini kamu jangan ya, jangan kalau pengen cepet sehat, pengen hidup katanya, itu kamu jangan percaya sama herbal sama alternatif. Saya kasih 3 dokter, 1 dokter senior dan tua, yang 2 dokter muda baru naik daun katanya. Nah yang ketiga cuma untuk bahan perbandingan. Usia anakku langsung kerja sekandiku itu langsung internet terus cari dokter sini daftar semua. Dokter 1 langsung sorenya ini dapat nomor. Lah ini kan sudah dapat ini hasil dari mamografi. USG ini kan besoknya lagi. Nah di situ daftar katanya dokter ini galak sing ini mau tutup loh pasien terakhir ini loh baru bicara sama suster, yo ditunggu lari situ. Aduh kalau mau masuk sampai permisi dokter, maaf takut disentak dulu ya saking stresnya ya katanya galak itu loh informasinya gitu. Terus apa ini loh dok saya ada benjolan dikasih baru dilihat ini ya besok Jumat operasi ya. Hah operasi? Lah kok cepet banget suami saya nggak ada dok. Lah ya ini cepet-cepet ini. Aku udah diperiksa toh dok. Biasanya kan kalau ke dokter kan diperiksa. Aku udah diperiksa. Udah perlu ini loh. Sudah sini ini loh. Nanti kalau telat ya gini ditunjukin sing stadium akhir. Lah di situ aku shock. Anakku juga tersenyum tapi hatinya menangis. Tenang, ketakutan banget. Lah mau nangis sama siapa? Suami ndak ada. Ya dong di luar kota. Pulang malam. Paginya kan sudah hasil USG-nya sudah jadi, mamografi sudah ada. Nah itu yang aku drop itu gini, shock banget itu pas mau nangis, anak saya sama mantu saya, putu saya itu ndak kerja, ndak pergi gitu loh. Kalau pergi kan aku bisa bengok, bisa nangis sama Tuhan, piye? Ada orang toh enak. Nah ini ndak bisa, cari untuk nangis saja bingung, mutar-mutar terus. Jadi sapam itu anak-anak sama keluar mah. Ada apa mah? Ya, mamanya dilihat, terus satu lagi main nangis piye. Aduh aku padahal sini sudah ndak kuat, sudah bener. Terus aku ke belakang sembunyi ngone dapur yang belakang. Nyuci itu ndak nyuci, ngelus piring sambil nangis. Tuhan, kok jahat banget kok kowe. Aku kok salahku apa iki? Aku yang duwe anak, duwe bojong, soalnya gini. Ternyata dinding itu punya telinga. Cucu saya yang tahu di kucuran, wah mah datang semua. Anak, cucu, mantu ya. Mantuku kan gede, lebar tuh. Nangis semua. Lah kan kalau ngeluk kan penak. Jadi saya dengan anakku kan angel. Nah, dipeluk itu nangis. Pokoknya nangis. Nah, wis ndak isin lagi. Wis pokoknya nangis wis konangan ya. Wis nangis. Tuhan, aku kayak mesti mati apa piye gitu loh. Lihat dari hasil itu nih kan down banget itu. Terus anak saya, mantu saya bilang, Mah yang kuat ya. Mama tidak berjuang sendiri. Kita berjuang bersama, Mah. Jangan takut, Mah. Kita punya Tuhan. Kita berjuang bersama, Mah. Ayo, Mah, kuat, Mah, semangat. Terus anakku yang nomor 2 itu bilang, Mah, masih punya 1 loh, Gris, yang belum merit. Mama harus kuat, harus berjuang. Nah, anak-anakku, putuku saja, putuku yang rangkul nangis, ikut nangis, nggak tahu yang dinangis siapa, terus baru nangis nyekeli, bawa dirupun, dirangkul abe aku. Lah itu, sing aku menjadi lebih kuat. Tadi kan Bu Mai bilang ini ya dok, deteksi atau apa pemeriksaan sadari. Itu gimana dok? Jadi salah satu untuk terapi untuk melawan kanker yang paling bagus itu adalah sadari.
Sadari itu menemukan kanker sedari dini. Karena harusnya para ibu-ibu itu harus memeriksa payudaranya setiap bulan 1 kali ya. Kira-kira mungkin 7 kali setelah mens sampai 7 kali setelah mens bersih itu ya, 7 hari. Jadi kira-kira waktu seminggu itu dilakukan pemeriksaan payudara sendiri. Bila tiap bulan dilakukan pemeriksaan, nanti kalau ada yang berubah itu kan cepat sadar. Tetapi permasalahannya di Indonesia itu bukan sadarinya. Sadarinya itu kan gampang ya. Bisa sehari 2 kali pas mandi. Beda dengan kanker serviks di dalam sana. Kanker paru di dalam kita nggak kelihatan. Kalau payudara itu kita tiap mandi itu kan bisa periksa tiap sehari 2 kali. Tetapi yang jadi permasalahan di Indonesia itu setelah ketemu itu tidak datang ke dokter. Itu menjadi masalah utama. Jadi bukan sadari udah ketemu tapi nggak mau datang ke dokter. Nah, biasanya karena apa, dok? Iya, faktornya banyak tuh. Faktornya takut, Malu. menerima info yang tidak benar. Itu paling penelitian saya ada. Jadi faktornya itu mendapat info alternatif. Terus ketakutan. Ada lagi yang tidak mendapat dukungan keluarga. Tidak mendapat dukungan keluarga itu beda dengan mama. Mama itu kan langsung mendapat support dari suami, support dari anak. Tapi ada yang suaminya nggak mensupport. Awas kamu kalau ke dokter tak tinggal. Awas kamu kalau operasi saya tinggal. Sehingga akhirnya datang ke dokter cuma dalam stadium sangat lanjut sehingga sudah menyebar ke beberapa organ. Kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau pasien tuh datang sudah ada di paru, udah ada di liver, dok saya pokoknya sekarang ikut dokter. Mau diapa-apain ikut. Nah, padahal sudah nggak bisa diapa-apain untuk yang stadium 4. Nah, terus kemudian pemeriksaannya dok pada saat kita beliau juga bagus itu begitu ketemu langsung USG, mamografi. Memang sesuai protokolnya USG dan mamografi. Itu nanti akan dapat. Untuk pemeriksaannya sendiri dok apa aja dok kalau untuk? Nah, itu setelah USG dan mamografi itu nanti dapat skor, namanya skor BIRAT, pakai B, Breast Imaging Report Administration Data System. Nah, kalau skornya itu tinggi, 4, 5, atau pokoknya nanti dibilang, kalau 4 itu kira curiga ganas atau tidak jelas gitu ya. Nah, terus dilakukan biopsi. Nah, biopsi itu untuk yang biopsi jarum halus, itu sudah, kalau di protokol di ASCO itu Amerika, ESMO itu udah nggak dipakai lagi untuk cancer ini, sehingga yang dipakai sekarang adalah core biopsi, minimal core biopsi. Kalau nggak ada core biopsi, kita pakai VABB. Itu yang dipakai kalau ke Singapura, kalau ke Korea itu udah pakainya itu. Sehingga kalau biopsi jarum halus itu kan kecil sekali jarumnya, sehingga kita cuma mendapatkan sel, sehingga nanti cuma bisa mengetahui jinak atau ganas, suspek atau kira-kira atau curiga. Tetapi kalau jarum core, jadi jarum core itu adalah jarum gini, masuk jarumnya, terus kemudian itu dia motong tutup. Nah, sehingga pada waktu dikeluar, itu dia tidak spillage atau sel kansernya tidak kemana-mana. Sehingga protokol ini sudah merupakan standar. Jadi tidak yang dikhawatirkan kalau di biopsi menyebar, kalau di menyebar itu nggak bisa. Karena jarumnya begitu nusuk tumor, dia ada selongsongnya nutup srep. Sehingga begitu ditarik keluar, tumornya itu ada di dalam. Sehingga nggak bisa spillage atau nggak bisa berceceran kemana-mana. Atau katanya tambah ganas, nggak bisa. Karena dia begitu diambil. Dan ini standar ini sudah diadopsi atau sudah dilakukan di seluruh dunia. Kalau mau ke Eropa, ke Amerika, saya kan belajar di beberapa negara itu ya, semuanya udah menggunakan seperti itu. Nah, yang terbaru VABB itu yang kita juga punya itu beda lagi. Itu jarumnya masuk, terus kemudian, pisaunya di dalam, dipotong seret, nanti keluar. Jaringannya keluar lewat jarum. Jadi seret, potong keluar, sehingga tumor itu tidak akan tercecer ke bagian yang sehat atau bagian yang kulit, sehingga tumor nggak menyebar kemana-mana. Keunggulan VABB ini, tumor itu bisa diambil bersih. Nah, kalau ganas tentunya ada prosedur yang lain, tapi kalau jinak udah selesai. Untuk pengobatan Untuk diagnosis. Itu baru kita bisa memastikan itu jinak apa ganas. Kalau ganas jenisnya apa, kan banyak jenis.
jenisnya apa, terus tipenya apa, pengobatannya apa, sangat tergantung dari hasilnya itu. Pengobatannya itu ada berapa macam dok? Kalau kanker payudara, misalnya ada selain operasi yang orang awam kan dulu taunya operasi dibelek lah apa gitu ya. Ini juga ada mitos yang dari apa namanya, dari awam atau baca-baca sendiri, kebanyakan baca internet, bahasa Indonesia biasanya ditumpangnya dengan iklan-iklan gitu yang serem itu ya. Jadi kalau kanker payudara itu diangkat payudaranya, nanti kalau biopsi nanti menyebar, dikasih foto-foto gitu ya. Jadi yang saya tahu itu kebanyakan tersesat di internet. Jadi internet itu kalau memang tidak dimodali dengan pemahaman yang benar, dia akan tersesat karena banyak yang tidak tepat. Seperti Mama Moy ini, karena tumornya kecil, dia operasinya tidak diangkat payudaranya. Sampai sekarang ini udah 5 tahun ya, Ma ya? Mau masuk 5 tahun. Oh, masuk 5 Nanti tahun. tanggal 20 Beliau tuh Februari. payudaranya masih ada, Ma ya? Dua-duanya ya. Masih. Aman dong. Jadi nggak diangkat, jadi tidak ada keharusan mengangkat. Cuman kalau datangnya stadium lanjut sudah ini ya kita nggak bisa menawarkan yang seperti beliau. Tapi kalau beliau datangnya cuman stadium 1, stadium 2, ukuran tumornya kurang dari 2 cm, itu kita bisa ambil tanpa payudaranya diangkat. Bahkan kita bisa rekonstruksi. Kalau harus diangkat pun kita bisa rekonstruksi. Satu, asal datang dalam stadium awal. Kalau stadium lanjut, kita udah nggak bisa apa-apa. Nah, kalau ini apa namanya? Kalau kayak kemo gitu dok, dalam pengobatan kanker payudara itu kan ada berapa macam? Oh iya, kalau kemoterapi beliau juga kemarin kemo ya. Kemo juga ya Bu ya? Kalau beliau kemarin tumornya agak gede ya. Jadi kemo dulu ya kemarin ya. Dulu karena saya kan stadium 2B, Iya. grade 3, tipenya invasive ductal karsinoma, posisinya di antara jam 11 dan 12. Itu kalau cancer kan katanya kan sesuai dengan jarum jam, lokasinya ada penyebaran kerja getah bening, KGB ada 4 ya dok. Nah itu saya pas mau operasi ya tanya sama dokter Yarsa, itu di kemo dulu 6 kali. Sakit Bu? Kenapa? Sakit? Kemo enggak sakit, cuma diinfus, apalagi iya. pakai kemopot. Karena saya kan pembuluh darahnya kan mudah pecah. Jadi perlu alat ini. Nah itu ya dulu saran dari dokter Yarsa juga, pas kontrol sama dokter Yarsa, cari dokter yang kedua itu loh yang naik daun, masih muda, ilmunya diperbarui terus, itu sudah masuk loh dok, infonya dari mana-mana. Dan penjelasannya sangat jelas, dia bilang harus cepat, nanti kalau 3 kali 30 hari tidak berhenti pengobatannya dan diobati akan 2 kali lipat katanya stadiumnya. Terus harus dibiopsi dulu karena walaupun sudah ada mamografi sama USG, tapi USG itu 99,9 ya dong akuratnya ya. Nah itu sudah di lab test, sudah tahu subtipeku apa itu loh. Ternyata subtipeku adalah luminal B. Jadi nanti untuk pengobatan selanjutnya sih kalau yang subtipe ya IHK itu yang dicek itu kan RPR dan HER2 sama KI67. Lah setelah itu masuk aku kan kemo ternyata obatnya respon dari 4 kali kemo, terus operasi lanjut 2 kali kemo tambahan, terus karena udah diambil radiasi. Nah itu pas aku stres juga setelah operasi. Lah dokternya itu enggak mau ngasih tahu, dok saya diambil apa benjolannya aja, ya enggak tahu, nanti keluarga yang tahu, pasien enggak tahu, nanti kan dilihat pinggir-pinggirnya gimana, banyak ya wis. Setelah selesai operasi saya ini stres gini. Kaku memang bener, saya banyak yang tanya juga, aku jadi merasakan ya, kejang aku kayak gini. Pas posisi untung tangan di sini, jadi sadar mau lihat ini ndak berani, bener. Jadi gini, aduh payudaraku masih ada ndak ya, jadi gini, tak geser pelan, abot banget, gini, kok ono kroso ya,
ternyata bener masih ada empuk gitu. Baru berani melek aku itu. Terus, ya Tuhan, terima kasih, bersyukur semoga itu salus. Makasih ya, kamu masih setia menemani aku. Ya karena apa? Wanita itu walaupun dalam bicara ya untuk demi kesehatan diambil enggak apa-apa, tapi kan iya, hati yang terdalam, karena kan wanita kan kebanggaannya apa? Payudara. Kan payu kan laku, dara kan wanita. Ya nah, wanita laku kan karena ada payudara. Itu sih Ada payu ya. Ya, dulu kan pas SMA, wah kayak dadanya lempes. Itu aja. Nah itu pastinya setelah habis kemo aku radiasi 30 kali. Ya di Indriati belum ada PPJS ya, belum bisa sama dokter biasa ke dokter Nadia ya. Oh dihitung-hitung nanti ini kok masih akeh ya, saya reken saraf dilaju sampai 30 kali. Habis itu di follow up 5 tahun. Sekarang masih pengobatan? Masih dari tahun pertama sampai tahun kedua itu saya itu dengan cek USG mamae, abdomen, torak, itu sing penting. Sama CA153 itu tumor marker untuk mengetahui posisi di dalam darah, karena kan kanker nyebar dari melalui darah dan kelenjar getah bening. Jadi itu bukannya sekali tok, itu berlanjut. Jadi untuk bikin grafik ya dok. Jadi walaupun aku di bawah standar, tapi kalau naik ke puncak gunung itu dicari. Kemarin ya gitu ya dok, naik. Nah ini walaupun masih di standar, masih 18 atau 16 ya. Padahal standarnya kan 31, naik gitu ya. Naik 3 kali ternyata naik. Terus pengecekan bone scan itu dalam satu titik saja sudah ketahuan. Ternyata kemarin, nah itu rapotku merah di bone scan itu di sini satu. Terus kalau ada keluhan PET scan, terus pap smear itu. Yang pokok itu cuma 4 itu ya dok. Jadi torak untuk paru, terus camamae, abdomen, sama CA153. Ini yang saya dengar katanya Bu Moy ini ya masuk dalam komunitas Bu? Komunitas Love Living Solo. Nah itu berawal. Komunitas Love Living Solo itu komunitas pertama itu komunitas sebelum jadi yayasan, sekarang sudah jadi yayasan dong. Keren. Nah, dulu itu masih komunitas. Iya. Itu berdiri pada tanggal 12 April tahun 2016 ya dok. Tapi aku masuk tahun 2019 ya dok. Setelah itu kena terus sama dokter Yasa dimasukkan ke komunitas. Nah itu untuk kegiatannya itu khusus untuk kanker payudara ya. Jadi itu Love Living Solo itu khusus untuk kanker payudara, bukan untuk kanker lainnya seperti serviks, paru, kalau yang dasarnya itu loh kanker pertama, kecuali kalau itu penyebaran itu metastasi itu bukan. Khususnya adalah kanker payudara. Di situ Love Living Solo dari komunitas kita anggotanya sudah banyak toh. Sampai 500 ya. Nah, WA udah cukup, jadi ganti ke Telegram. Nah, dari itu kita dibentuk ada kegiatan. Kegiatannya itu ya pendampingan. Itu ya pendampingan itu saja tidak main-main ya, ada sertifikatnya juga dok. Tersertifikasi. Sertifikat dari Jakarta ya dok. Dulu ada pendampingan, terus ada ini loh, membantu meminjamkan alat-alat seperti oksigen, kursi roda, terus itu sintruk itu, terus ada itu yang penting yang biasa untuk alat untuk sakit itu. Terus di lain juga ada kegiatan di ini yoga. Yoga di Gria Ganep setiap hari Jumat jam 10 itu khusus untuk kanker payudara. Jadi yang lain tidak bisa masuk kalau bukan. Terus kanker payudara. Soalnya gerakannya beda sama yang khusus untuk kanker payudara. Yang mimpin yoganya Dokter Yarsa. Malu semua nanti.
Esther. Oh. Tante Esther. Terus Mbak Esther. Terus ada Lansdate setiap hari Selasa jam 10 juga. Terus ini ada kegiatan lagi merajut. Nah, kalau kemo kan mesti kan gundul toh. Iya. Nah, itu perlu topi. Jadi kemarin bikin topi, bikin tas buat saya sama noker, ini mau bikin noker. Noker itu apa? Sumbal susu. Jadi kalau pakai anu kan di sumbal biasa kan iso protrok. Biasa jantung toh. Iya. Itu khusus dibikin dari rajutan, diisi dakron toh. Jadi nanti ukurannya disesuaikan dengan ukuran BH-nya. Jadi payudaranya piro-piro itu disesuaikan. Jadi penampilan anu dia Bisa apa ya? optimal ya? Tidak PW. PD karena kan wah aku masih 2. Walaupun dadaku rata ya, WTS ya, wanita tanpa susu apa WTSS. Wanita tanpa susu 1. Istilahnya ya, Bu. Istilahnya gitu. Itu tadi komunitas atau yayasan apa, Bu, sekarang Love Living Solo. Itu kantornya di mana, Bu? Oh, sekarang sudah ada kantornya di Jalan Muwardi nomor 4, Penumping Lawean, Kota Barat. Kota Barat ya. Di situ sudah ada, buka setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 10 sampai jam 4 ya. Tapi kalau mau ke sana bisa kontak dulu sama Bu Risna apa siapa? Sekretaris ya. Sekretarisnya, iya. Di Yayasan Love Living itu Dokter Yarsa juga terlibat langsung di yayasan tersebut. Ya kebetulan dulu tuh waktu masih longgar ya, Iya. longgar tuh saya ngumpulin ibu-ibu. Jadi seperti Bu Moy ini Iya. beruntung karena banyak pendukungnya ya, banyak supporternya Maya. Iya. Ada banyak yang kurang beruntung, itu tidak punya supporter dan tidak punya tempat bertanya. Sehingga pada waktu itu, pada saat saya mengumpulkan pasien-pasien itu, ada yang mau berangkat bone scan, mau berangkat kontrol, ternyata ada yang dari asalnya sama, ada dari Blora, ada dari Pemalang, itu asalnya sama. Saya hubungkan, Bu, coba hubungin ini biar berangkat bareng. Bu, coba hubungin ini asalnya dari Solo, bisa tanya-tanya. Ternyata terbentuk suatu kumpulan komunitas gitu. Karena beberapa dari beliau-beliau itu kalau tanya, saya nggak bisa jawab. Seperti tanya, Dok, kalau di kemo tuh rasanya seperti apa? Meskipun saya mengkemo tuh ribuan orang, tapi saya sendiri belum pernah kemo, alhamdulillah ya, belum pernah kemo. Dan untuk operasi payudara saya juga belum bisa menjawab karena saya nggak punya payudara. Setelah Bu Moy ini ketemu sama teman-teman, dan teman-teman itu juga ada yang sudah punya sertifikat standar pendampingan, sehingga saya merasa itu lebih masuk, jadi lebih bisa bisa connect dengan pasien, antar pasien itu jadi lebih bisa connect daripada saya. Meskipun saya sudah menjelaskan sebagus mungkin. Sehingga untuk memutuskan kemo, seperti memakai kemopot, payudaranya diangkat apa tidak, untung ruginya rasanya gimana, itu sangat tergantung dengan informasi yang didapatkan. Karena tidak semua pasien itu membutuhkan pengobatan atau pelayanan yang sama. Sehingga apalagi kalau pasien stadium awal itu pilihannya sangat banyak. Sehingga kalau untuk bertanya, untuk pertimbangan itu biasanya saya minta dari pasien itu untuk menghubungi Bu Moy, menghubungi teman-teman di Love Living ini. Ini pada waktu itu setelah kita kumpulkan berbentuk grup WA, terus kemudian jadi organisasi, terus kemudian sekarang jadi yayasan. Sehingga beliau-beliau sudah bisa mengelola dana sendiri. Gitu ya. Untuk pengobatan kanker di Rumah Sakit Indriati sendiri, Dok, kita kan sudah ada kita punya ini ya, Dok, pelayanan breast klinik ya, Dok ya. Kita punya khusus poli sendiri gitu, dimana Dokter Yarsa juga praktek juga di klinik atau di poli breast Rumah Sakit Indriati itu tiap hari Selasa sama Jumat. Selasa sama Jumat ya. Apa aja, Dok, yang ada jadi di kita secara umum itu memang untuk seperti Bu Moy ceritakan tadi, untuk layanan beliau kan namanya breast conservation surgery, itu mempertahankan payudara. Itu syaratnya kan rumah sakitnya harus punya radioterapi, harus punya frozen. Jadi pada waktu operasi itu harus diambil sebagian, terus dikirim ke
dikirim kemana namanya, ke patologi. Di situ ada layanan frozen section. Setelah diambil tepi-tepinya, dinyatakan aman, bersih, itu kita boleh mempertahankan payudaranya. Sehingga untuk bisa melakukan pelayanan yang bagus itu harus lengkap. Nah, kebetulan di sini tuh ada frozen. Terus kemudian setelah selesai operasi, karena tidak diangkat payudaranya, berarti pasien membutuhkan radioterapi. Nah, radioterapinya itu yang bagus tuh linear accelerator atau LINAC, kita sebut LINAC. Nah, ada semua di kita ya? Ya, untuk LINAC itu kebetulan ada. Terus kemudian untuk kemoterapi, kita juga bisa memberikan kemoterapi, beberapa regimen itu juga bisa kita ini. Sehingga untuk pelayanan cancer itu kalau bisa istilahnya one stop shopping itu ya, itu lebih baik karena pasien itu bisa mendapat pilihan. Bahkan beberapa kali kita memberikan layanan dengan dokter bedah plastik kita, Dr. Afandi, kita memberikan layanan implan dengan implan payudara. Jadi ada yang gini, ada yang pasien itu mau diambil payudaranya nggak mau, tapi mau dipertahankan, kayak Bu Mo ini khawatir. Jadi saya takut dok kalau dipertahankan payudaranya masih ada, itu saya takut. Tapi kalau diangkat saya juga nggak mau. Nah itu biasanya saya ambil mastektomi atau diangkat payudaranya, dipertahankan kulitnya sama putingnya sama nipelnya itu ya, terus dalamnya diganti silikon. Itu yang lagi tren di luar itu justru dilakukan pengangkatan kemudian diganti silikon. Itu sudah kita lakukan beberapa pasien ya. Kebetulan kita kerjasama dengan dokter bedah plastik, sudah jalan beberapa pasien. Terus bagaimana dok cara menentukan terapinya sendiri? Kan tadi dokter bilang terapinya atau pengobatannya beda-beda sesuai dengan kasus. Yang pertama itu tergantung tumor. Tumornya itu agresif atau tidak, stadium berapa. Nah, terus kalau stadium lanjut, itu biasanya nggak banyak pilihan. Sudah menyebar kemana-mana, kita tinggal kemo sekuatnya ya. Tapi kalau stadium awal, itu kita bisa menawarkan apakah dipertahankan payudaranya, apa mau direkonstruksi dengan silikon, dengan implan, terus kemudian apakah mau rekonstruksi, ada juga yang lemaknya dipindah ke sini, itu juga bisa. Sehingga untuk beberapa macam layanan itu tergantung, pertama itu adalah tumornya, stadium berapa, jenisnya. Kayak Mama Moy tadi cerita kalau beliau di kemoterapi dulu. Sudah cerita kalau tumornya mengecil, responnya bagus, pada waktu dioperasi itu tepi-tepinya aman, boleh dipertahankan. Tetapi kalau di kemo itu justru tambah besar, agresif, dia tidak respon dengan kemo, maka tidak saya sarankan untuk dipertahankan. Nah, jadi pertama tergantung kansernya sendiri, kedua tergantung pasiennya itu apakah beliau benar-benar membutuhkan. Seperti beberapa pasien saya itu ada yang kerjanya itu memakai kebaya. Memakai kebaya itu yang harus memakai berat dan kebaya segini, sehingga kalau dilakukan mastektomi itu sangat mengganggu pekerjaan beliau, sehingga beliau sangat membutuhkan untuk dilakukan rekonstruksi breast. Ada juga yang kalau direkonstruksi dia malah ketakutan, jadi setelah direkonstruksi atau dipertahankan payudaranya, malah dia khawatir, dok minta USG. Sebulan lagi datang, dok minta USG. Ini saya rabak kan. Jadi kalau yang khawatir begitu sebenarnya nggak cocok. Jadi kita harus melihat pasiennya, selain tumor kita harus melihat pasiennya. Yang ketiga kita harus melihat fasilitas yang ada. Kalau fasilitasnya mencukupi, patologinya ada frozen mencukupi, rekonstruksi bisa, ada radiasi, itu fasilitas radiasi, kemoterapi lengkap, kita bisa memberikan layanan sesuai dengan keinginan pasien. Oh ya dok, saya juga mau tanya nih dok, kalau imunoterapi T-cell itu yang seperti apa ya dok? Jadi sebenarnya itu selain imunoterapi itu banyak teori-teori pengobatan kanker yang di endorse ya, teori itu di endorse untuk menjadi suatu terapi. Tetapi sampai saat ini terapi imun itu tidak masuk ke protokol
Kan protokol itu ada yang dari NCCN, National Cancer Center, ada dari ASCO, Amerika, ada dari ESMO, ada dari banyak. Nah, untuk bisa masuk di protokol, terapi itu harus terbukti. Jadi terbukti dalam studi ya, suatu studi beribu-ribu pasien gitu, terus kemudian berapa persen sih, yang mana aja sih yang cocok, yang mana aja yang tidak cocok, terus kemudian efektivitasnya atau keberhasilannya berapa persen. Nah, ada beberapa yang seperti teori, contohnya sel imun dikenalkan suatu cancer. Jadi dia dikenalkan suatu cancer, sehingga sel imun itu bisa membentuk antibodi terhadap sel cancer ini. Teorinya begitu. Tetapi sel cancer itu kan nggak tinggal diam. Sel cancer itu dia bisa men-silencing atau menurunkan kemampuan sel T ini. Dia juga bisa memproduksi sel T regulator, sel Treg namanya. Dia sel Treg ini bisa menekan sel T itu yang sitotoksik. Terus kemudian dia bisa pengenalan, dia bisa mengurangi pengenalan, sehingga sel T itu mau mengenali kanker nggak bisa. Itu kenapa sampai saat ini pengobatan tersebut belum berhasil. Beberapa pasien saya yang menggunakan pengobatan imunoterapi itu sampai saat ini masih kambuh, jadi belum berhasil, dan dia belum masuk protokol. Pasien kanker, pasien fasilitas itu juga biasanya kita untuk keputusan kita ada tumor board. Tumor board itu suatu pertemuan yang di-held atau diadakan untuk membahas suatu pasien. Jadi bila pasien ini semuanya terapinya susah atau sebenarnya lebih untung ambil ini atau ambil ini, dipertahankan atau lebih untung di kemo atau di radiasi, kita ada keraguan itu ya. Kita akan adakan tumor board, suatu pertemuan yang dihadiri oleh para ahli itu sehingga bisa mendapat keputusan yang bagus. Dan nanti keputusan itu kita sajikan ke pasien dan keluarga, sehingga pasien itu setuju atau tidak tetap tergantung pasiennya. Nah, untuk program tersebut itu kita juga ada jaringan dengan beberapa negara. Jadi kita ada semacam pertemuan yang offline ya. Jadi kita ada kayak chat group itu yang di situ banyak para ahli dari 100 negara lebih. Jadi kita akan mempresentasikan kalau pasien tersebut berkenan join ya, berkenan bergabung, itu di situ akan disajikan atau dipresentasikan kondisinya, jenis kankernya, keinginan pasien apa, terus kemudian kesulitannya apa, fasilitasnya apa. Nah, nanti para ahli itu akan memberikan komentar, dan akhirnya dari para ahli, dari kita, dari saya juga, itu akan memberikan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu akan kita sajikan ke pasien. Kalau yang di luar negeri itu kita harus mengikuti program namanya NID. NID itu kita bisa join atau bisa gabung dengan banyak dokter di luar negeri. Nanti jadi satu pasien tapi yang memikirkan banyak ahli dari seluruh dunia gitu ya. Jadi kalau sama saya atau sama wah kok dokternya baru nih dokternya, udah mantep ya, dia bisa bergabung di situ. Saya akan sajikan, saya akan presentasikan itu, terus kemudian keputusannya itu diputuskan. Nah, nanti kalau yang mengerjakan atau ini sudah sesuai panduan, jadi kayaknya nggak masalah mau dikerjakan di sini ya. Daripada pergi ke luar negeri terus kemudian dirapatkan di sana. Soalnya di luar negeri itu juga banyak banyak wisata kesehatan atau industri kesehatan. Jadi mereka berusaha menjual layanan kesehatan, sehingga mereka sering menangkap pasien ya, biar tidak kemana-mana gitu ya. Dengan adanya pertemuan internasional atau pertemuan tumor board yang bisa internasional ini, sehingga pasien tidak perlu konsultasi kemana-mana. Pasien tetap di sini, kita konsultasikan, kita diskusikan around the world, terus kemudian setelah ada keputusannya kita akan kerjakan di sini. Nah, sehingga yang memikirkan atau memutuskan tidak cuma saya, tetapi sudah seluruh dunia. Itu ya, itu yang menarik. Saya kira menarik bisa untuk pasien-pasien kanker payudara. Nah, Sobat Sehat Indriati, kayaknya udah cukup banyak ya pembahasan kita kali ini dengan Dr. Yarsa juga sama Ibu Moy. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau disampaikan, Dok, atau pesan-pesan untuk penderita kanker gitu, Dok? Ya, agak panjang.
Jadi, nggak apa-apa. sama ya, kanker payudara itu sebenarnya bisa disembuhkan. Kalau di luar negeri itu bukan suatu penyakit yang mematikan. Asal apa mah? Stadium Stadium dini awal, diketahui. betul sekali. Jadi asal diketahui stadium awal. Jadi untuk bisa dipertahankan payudaranya tidak diangkat seperti Bu Moy, harus datang stadium awal. Kalau nanti ada kemungkinan tidak di kemo, saya nggak mau kemo, itu juga bisa. Tapi syaratnya harus datang stadium awal, kurang dari 2 cm. Terus apa namanya? Kalau ada kendala kita di sini, saya, Bu Moy dan teman-teman LPS dan teman dari Indriati itu sudah berusaha untuk mengatasi kesulitan. Jadi kalau memang tidak ada pendamping, kita akan ada pendampingan. Kalau butuh pelayanan itu tidak perlu diangkat payudaranya, kita akan usahakan. Jadi kalau ada kendala, kalau ke dokter nanti diangkat payudaranya, itu kita bisa tawarkan ini. Terus kemudian segala macam, kalau ada biaya nanti kita bisa pakai public insurance dan lain-lain ya. Tapi yang penting datang pada stadium awal. Karena kalau stadium lanjut, apalagi udah menyebar, itu banyak yang dokter, saya pokoknya ikut apa aja ya, itu memang saya udah nggak bisa. Udah pasrah. Ya, sudah. Karena bukannya saya ngambek ya, nih karena dokter udah marah nih, nggak mau. Dokternya lain nanti. Dokternya khusus. Bukan karena dokter yang ngambek, tapi karena memang udah nggak efektif. Jadi kalau di luar negeri itu begitu datang stadium 4, dia udah bilang ini pengobatan udah tidak efektif lagi. Gitu ya. Jadi saya harap bisa ketemu ibu-ibu sekalian pada stadium awal sehingga saya bisa memberikan pelayanan atau pilihan yang lebih baik. Terima kasih. Terus saya ke Bu Moy ya, Bu. Iya. Kalau untuk Bu Moy mungkin ada pesan-pesan gitu untuk Sobat Sehat Indriati untuk bisa menguatkan teman-teman juga yang sedang dalam pengobatan kanker ini, Bu. Ya, oke. Kalau yang baru dideteksi kalau ada benjolan, nggak usah takut karena 10 benjolan itu 9 bukan kanker. Jadi lebih baik diperiksakan biar tahu. Jangan pergi kemana-mana, pokoknya ke dokter, karena sekarang teknologi kedokteran sudah maju, rumah sakit alat-alatnya sudah komplit, sudah canggih, tidak usah takut. Makanya jangan salah jalan, jangan bertanya ke orang yang salah ya Dok ya. Tanya, di sini sudah ada di Solo, ada Lovely Pink Solo, jadi bisa betul. tanya ke situ. Hari Senin sampai Jumat siap itu pendampingan. Kalau yang baru menjalani kemoterapi itu juga jangan takut, jangan seperti kayak di sinetron itu loh ya Dok ya, terlalu wah nanti gimana rambutnya nanti itu gitu ya. ada, karena kemoterapi itu sudah terapi standar ya Dok, karena sudah dipakai seluruh dunia, sudah asuransi sudah juga menjamin ya Dok ya. Terus itu obatnya itu juga kalau ada keracunan apa-apa ada obatnya, Antidotum. Terus ada badan POM-nya ya Dok. Ya, ada badan, ada expirednya. Pokoknya tenang. Terus mengenai faktor mengenai efek dari kemo itu jangan takut karena setiap pasien itu beda-beda dan setiap kemo juga lain yang dirasakan. Itu terus ndak, kadang mual tapi ada obatnya, kadang keju-keju ya diblasemi gitu loh, ada diare ada obatnya, ada yang sembelit juga ada obatnya ya Dok. Nah itu tidak usah takut karena itu hanya sementara, itu hanya cuma 7 hari, 5 hari, 7 hari, 10 hari itu sudah efeknya hilang, kita berpacu lagi, jangan diet. Oke Sobat Sehat, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu di podcast kami berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Rumah Sakit Indriati Solo Baru. Salam sehat dari Rumah Sakit Indriati Solo Baru. We work for healthier Indonesia. Bye.